Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVMO, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali saya Reni Risti kembali hadir menemani Anda dalam program podcast TV Show TV Muhammadiyah, ngobrol sering tanpa boring, cuma di sini tempatnya. Seperti biasa, kalau kita sudah berada di program podcast TV Show, kita bakalan ngobrolin sesuatu yang penting, yang seru, yang viral, berbagai tips dan trik juga bakalan kita bahas di sini. Dan tentunya seperti biasa juga hari ini saya nggak sendiri. Saya sudah bersama dengan narasumber saya, ada Saukas Darwin. Assalamualaikum. Gimana kabarnya Waalaikumsalam. Saukas? Alhamdulillah Kak, baik. Alhamdulillah Iya. baik. Jadi Saukas ini adalah owner dari Darwin Group Property. Iya benar banget Nah, Kak. dan Saukas ini umurnya masih 20 tahun tapi sudah lumayan banyak usaha yang digelutinya. Alhamdulillah ada Hari beberapa. ini kita khusus untuk membahas tentang properti tapi dari sisi syariah. Jadi ternyata kalau bikin rumah itu memang harus ada hal-hal dari sisi Islami juga yang diperhatikan. Bagaimana cara bertetangga juga penting. Nah, tadi sudah ada pembahasan tentang rumah ideal versi Islaminya. Sekarang kayak nggak afdol kalau kita ngomongin tentang bisnis rumah tapi dari sisi syariat Islamnya. Iya. Saukas, tapi sebelum saya ngobrol-ngobrol tentang syariat Islamnya itu nanti saya mau tanya dulu nih. Kamu masih 20 tahun tapi udah ada yang namanya Darwin Group Property. Gimana ceritanya sampai akhirnya kamu terjun di bisnis properti ini? Udah berapa lama? Sebenarnya saya di bisnis properti ini masih baru Kak ya, jadi masih sekitar 3 bulanan. Oke. Tetapi saya tertarik dengan properti ini sudah sangat lama Kak, dari sejak SMA. Jadi ketika itu waktu SMA ada teman saya dan ayahnya itu terjun di bidang properti ini. Oke. Nah, di situ saya mulai tertarik dengan properti. Nah, ketika ke Jakarta ada teman saya yang sudah di properti sekitar 3 tahun dan dia juga udah jadi CEO di propertinya itu. Nah, di situ saya juga mulai tertarik lagi untuk terjun properti dan sekarang saya alhamdulillah terjun di situ. Oke. Oh, ini informasi sedikit aja. Jadi Saukas ini aslinya bukan dari Jakarta tapi dari Aceh ya, betul Iya, ya? dari Aceh bukan dari Heeh. Jakarta. Jadi memang dari Aceh datang ke Jakarta itu sebenarnya niat aslinya itu untuk kuliah. Iya, awalnya kuliah, Lalu kemudian kerja. akhirnya Nah, kerja dan usaha. Ini usaha, salah satu ah. usahanya adalah bisnis properti ini sendiri. Tertarik dari sejak SMA itu biasanya kalau anak-anak SMA ya mikirnya nggak sampai bisnis properti tuh, kejauhan gitu. Terus Iya benar, kamu iya. itu kenapa bisa akhirnya kok langsung dari SMA tuh udah kayak bisnis properti ini oke nih, sampai akhirnya suka, itu kenapa? Karena dulu saya itu sering ikut seminar. Oke. Jadi seminar-seminar motivasi. Jadi di situ kan mulai merancang masa depan, mulai memikirkan masa depannya seperti apa. Nah, akhirnya di situ baru saya memilih bagaimana suatu saat saya bisa memiliki bisnis sendiri. Nah, kebetulan bisnis properti ini itu bisa ditekuni sampai beberapa tahun. Nah, kalau misal kita untuk mulai bisnis itu tanya dulu ke diri kita sendiri, apakah bisnis ini akan bertahan 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan? Nah, kalau misal tidak akan bertahan, lebih baik dipikirkan lagi sebelum untuk memulai. Nah, ketika SMA, kayaknya bisnis properti ini akan terus meningkat nih, mulai dari harga tanah, harga rumah itu pasti akan terus naik dan juga kebutuhan masyarakat itu pasti akan terus tumbuh di rumah. Betul. Jadi karena itu makanya saya mulai di bisnis properti. Oke, pilihan bisnis properti itu pilihan yang lumayan apa ya, berat gitu lah, apalagi Iya, dengan lumayan usia berat. kamu masih muda gitu kan. Sementara orang-orang yang berbisnis properti itu biasanya kan ruang lingkupnya akan bertemu dengan orang-orang yang sudah bekerja Iya, lama, usianya juga sudah lumayan, gitu. Nah, itu kamu tuh berhadapan dengan mereka-mereka gitu, gimana cara meyakinkan mereka gitu kalau bisnis properti sama aku tuh bisa kok gitu? Kalau menurut saya yang paling penting itu dari karakter kita ya. Oke. Yang pertama itu kita juga harus jujur, kemudian juga disiplin. Jadi dalam bisnis properti ini kan pondasinya kan kepercayaan ya. Betul, betul. Itu jadi kita harus bisa membangun kepercayaan dengan orang sekitar kita, orang-orang yang lebih tua Oke. daripada kita. Oke. Yang pasti jujur itu paling penting, kemudian disiplin. Jadi kalau misalnya mau ketemu dengan klien, mau ketemu dengan customernya, 1 jam sebelum pertemuan dimulai kita sudah harus hadir di tempat. Seperti itu. Itu ya bisa menandakan karakter kita seperti apa. Oke, oke, oke. Nah, ini 3 bulan berjalan. Gimana so far selama ini bisnisnya? Alhamdulillah sih lancar, cuman karena ada COVID jadi sedikit terpengaruhi ya. Tapi untuk keseluruhannya lancar karena ada beberapa customer juga yang sudah saya handle, sekitar 10 lebih customer yang sudah di-handle selama 3 bulan ini, dan itu
untuk awal-awal sih sangat lumayan ya Benar, untuk benar, menambah ilmu dan pengalaman untuk di awal. Nah ini kan kamu akhirnya memutuskan 3 bulan belakangan ini Iya, 3 untuk bulan belakangan ini. untuk memulai bisnis properti. Itu awalnya akhirnya kamu oke deh di saat ini deh gitu. Padahal kalau misalnya dihitung-hitung 3 bulan terakhir ini berarti kan itu sebenarnya udah masuk masa pandemi kan? Iya, sudah sebenarnya. masuk masa Nah itu pandemi. kenapa pada akhirnya oh yaudah deh di saat pandemi justru kamu memulai untuk bisnis properti yang kalau bisa dipikir nih ya sebenarnya perekonomian lagi turun. Iya, benar, Orang-orang iya. tuh kayak kalau mikirin beli properti tuh nanti dulu gitu kan. urusan Iya, urusan benar-benar. perut aja nih Ah. agak sulit gitu. Tapi kenapa akhirnya kamu memilih ya udah sekarang deh aku mulai bisnisnya? Nah, sebenarnya untuk di pandemi itu justru properti itu sangat bagus Oh untuk ya? dibeli sekarang. Oh, kenapa? Karena kalau lagi pandemi harga properti stabil bahkan lebih turun. Nah, tetapi ketika setelah pandemi itu harganya akan terus meningkat. Oke. Dan itu sangat penting. Nah, kenapa saya memulainya di memilih properti ketika pandemi? Yang pertama, karena bisnis saya yang sebelumnya harus tutup. Oh. Nah, karena dulu itu bisnis saya tentang kuliner, minuman, dan marketnya itu pas pandemi hilang semua. Karena marketnya waktu itu mahasiswa. Betul, betul. Kampus tutup, mahasiswa pulang, jadi ya udahlah bisnis tutup. Kita lanjut ke properti. Oke. Kemudian kalau di properti itu potensi marketnya itu sangat besar, Kak. Apalagi di Indonesia ya, properti syariah di Indonesia itu marketnya sangat besar. Karena penduduk muslim terbesar kan Salah satunya negara salah satu di Indonesia. Indonesia. Betul, betul. Kemudian juga di Indonesia sekitar 87% penduduknya itu muslim. Kemudian juga yang belum memiliki rumah ini juga sangat banyak, Kak. Banyak. Mm. Oke. Apalagi milenial, sekitar 81 juta milenial itu belum memiliki rumah. Oh. Nah, itu dengan rentang tahun lahirnya 80-an sampai 2000. Oke. Iya, dan juga keluarga yang sudah menikah tetapi belum memiliki rumah itu sekitar 13 juta keluarga yang belum memiliki rumah. Jadi potensinya sangat besar. Oke, jadi berdasarkan riset dan data, Iya, akhirnya kamu memutuskan ya udah deh gitu, puter arah dulu Puter nih, arah. dari bisnis kuliner ke bisnis properti properti. dan dijalankan 3 bulan ini dan so far so good ya, karena Iya, udah so ada 10 konsumen untuk 3 bulan pertama tuh oke Iya. loh gitu. Dan ternyata aku baru tahu juga gitu kalau misalnya saya pikir gitu ya kalau bisnis properti di masa pandemi agak sulit tapi ternyata enggak ya, justru Iya, bagus. Mungkin ini bagus. buat orang-orang yang memang saving money gitu daripada bingung bisnis yang lain-lain lagi pada lesu, Iya, mending invest benar. ke properti itu. Invest ke properti. Oke, nah akhirnya tapi kenapa akhirnya memilih kan bisnis properti itu kan ada yang konvensional, ada yang Konvensional, secara iya, syariah gitu. syariah. Kamu sendiri kenapa akhirnya lebih memilih dari Yang sisi syariah? Syariah Ah, ya. ah. Kalau yang syariah ini sebenarnya lebih memudahkan untuk pembeli. Oh, Karena yang pertama di syariah itu nggak ada bunga, oke. yang kedua nggak ada denda dan nggak ada sita. Ah, Pastinya nggak ada BI checking dong karena Iya. nggak menggunakan bank. betul. Nah kalau nggak ada bunga ini, jadi ketika beli harga pertamanya yang ditetapkan misalnya 500 juta. Nah sampai akhir 15 tahun, 10 tahun itu juga tetap segitu. Oke. Jadi nggak ada bunga, bayarnya tetap sama sesuai kesepakatan di awal. Nah kemudian nggak ada denda misalnya telat bayar sebulan nih, 2 bulan. Oh yang di bulan pertama mau digabungkan ke bulan kedua. Nah itu bisa dan nggak ada denda kalau telat bayar. Oke. Kemudian juga nggak ada sita. Kalau misalnya udah sebulan, 2 bulan, 3 bulan, bahkan 10 bulan nggak sanggup bayar, itu bisa dimusyawarahkan antara developer dengan si pembeli. Jadi Oke. musyawarahkan nih gimana caranya supaya bisa membayar dan melunasi semuanya. Oh, jadi Iya. nggak cuma sekedar hanya jualan, Nggak tapi sekedar kalau hanya misalnya jualan. Selagi masih bisa membantu konsumen kan itu Iya, juga berpahala bagi berpahala. kita ya. Nah, jadi Nah, juga ada dakwah sih sebenarnya di situ. Masya Allah, jadi tetap ada unsur dakwah di Dakwahnya, dalamnya. Nah nanti iya. kita akan ngebahas sih sebenarnya kamu rumah-rumah yang udah kamu jual itu ada di area mana aja. Oke. Tapi saat lagi untuk itu jangan kemana-mana, tetap di podcast TV Show TV Muhammadiyah, ngobrol sering tanpa boring. Cuma di sini tempatnya.